Ya semuanya selamat datang di Tertanduk. Dan hari ini gue sangat senang sekali gue duduk bersama Andika Mamesa Monster. Halo semuanya. Yoi. Thank you udah diundang nih. Gila ya, gokil ya Em. Akhirnya kesampean juga nih gue interview lu nih Em. Iya, emang ada niatan macam itu ya? Lo iya, dari awal gue inget banget waktu itu kayak awal tahun 2021 ya. Gue kayak punya salah satu wishlist gue pengen belajar tinju. Gue dateng nih ke sasananya dia nih. Gue dateng terus kayak gue ngeliat dia lagi syuting gitu sama salah satu TV. Terus gue salim anjir. Salim. Salim. Ya, orang tua anjir. Jadi jumpa orang tua dong. Ya tapi gue melihat lu tuh ya salah satu ikon atlet tinju ya generasi sekarang sih. Iya sih. Karena memang gue taunya itu doang sih. Gue hanya tahu berkelahi kayak dalam hidup ya. Kayak nggak banyak hal yang gue kuasai lah dalam hidup. Ya, taunya itu doang. Seriusan men? Iya begitulah. Tapi kan lu sarjana, lu S2. Iya, ya itu pun untuk menunjang gue untuk bisa terus berkarir sebagai atlet sih, sebagai fighter sih. Gitu. Makanya pekerjaan gue cukup aneh sih. Kalau mungkin kayak lu punya temen yang kayak lu bakal lebih banyak punya temen yang pekerjaannya kayak tukang sapu, jaga warung atau satpam gitu dibanding fighter sih gue rasa. Ya, pekerjaan yang aneh lah hidup gue. Iya, dan lu merasa itu aneh? Aneh sih, gue akhirnya merasa itu aneh. Awalnya dulu merasa keren, lama-lama merasa apaan sih kayak gitu. Gitu. Oke. Lu cita-cita mau jadi fighter gara-gara main Tekken atau apa? Enggak, Tekken waktu kecil suka doang main. Tapi kayak enggak sih sejalan hidup aja sih tiba-tiba kayak kenapa passion gue di sini ya, itu kadang-kadang masih pertanyaan hidup sih. Seriusan? Iya, kenapa gue jadi fighter gitu kan, pertanyaannya gitu sih. Jadi sebenarnya lu tuh definisinya lu sebenarnya atlet kah atau petinju kah atau MMA fighter kah? Apa sebenarnya titel yang lu nyaman sebenarnya apa? Title itu mungkin gue sebenarnya gue bekerja di industri fight aja sih sebenarnya, kayak begitulah. Pada intinya gue kayak begitu, gue cinta banget sama segala sesuatu yang berhubungan dengan perkelahian dan maskulinitas begitulah. Lebih ke sana sih. Gue suka banget. Kayak passion gue di situ. Sabi, seorang Andika Mamesa kecil tuh kayak gimana sih? Hah, waduh. Kalau deskripsiin ya, lu ceritain tuh kayak gimana? Kecil sih gue justru kurang ya. Kayak maksudnya gue. Apa cuy? Iya, jadi gini, gue sekarang kan fokus di industri fighting ya, olahraga gitu. Waktu kecil gue malah nggak olahraga, gue malah main gaming. Non-stop hidup gue tuh cuman main game aja. Bergaul juga jarang kayak gitu. Nah masalahnya tuh sekarang hidup berbalik ya. Kayak dulu tuh waktu gue kecil orang-orang yang olahraga tuh diidolakan cewek-cewek gitu. Iya, maksudnya wah nih anak yang main basket, yang main bola tuh diidolain gitu di sekolah. Terus yang gaming tuh justru jadi sampah masyarakat. Iya kan? Sekarang terbalik. Giliran gue dewasa, atlet tuh jadi sampah masyarakat. Gamers tuh jadi idola-idola. Sekarang malah kayak gitu. Tahu gitu gue lanjut gaming kan daripada ini berkelahi macam ini. Lu Gitu. salah timeline berarti ya? Salah. Tapi nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga. Tahu, makanya gue bingung juga. Oke. Nah tapi tadi lu bilang lu kecil game banget gitu. Lu main game apa waktu kecil? Gue anaknya kayak konsol banget, PlayStation gitu-gitu lah. PS1, PS2. PS1, PS2, PS3. Pokoknya semua ada gue dulu. Yang game yang kayak bener-bener lu kayak tiap hari banget gitu, kayak lu sampai hilang waktu. Main kayak open world, RPG gitu-gitu. Emang geek, lumayan geek juga dulu, main-main ya gitulah gue. Lu beli apa? Majalah apa? Game Station. Parah, iya itu gitu-gitu. Kayak ya Game gue doang. Iya. Dulu kan kalau gitu dimusuhin ya sama bahas sekolah gitu. Iya. Apaan sih lu nih anak-anak kayak begini gitu. Yang gaul tuh anak-anak olahraga gitu-gitu lah. Nah lu tuh anak cupunya dulu. Bisa tergolong termasuk kali ya. Kayaknya gitu. Gue emang pengen lebih suka sendiri sih gue. Seneng aja, gue sangat menghargai waktu sendiri. Makanya pas olahraga tuh sangat menyalurkan waktu gue buat sendiri gue juga. Jadi gue emang bahasanya lone wolf gitu lah. Lu Sigma male nih lu. Nah itu gue gak berani ngecap macam itu ya. Kayak gitu lah ya. Lone wolf Sigma dong. Iya lone banget sih gue. Kayak maksudnya ya gue bisa tampil tapi gue lebih memilih lebih di belakang sih. Tapi ya kalau memang tanggung jawab gue untuk tampil ya gue tampil. Kayak gitulah. Oke. Nah terus tadi kan lo berarti lo kecil adalah lo seorang gamer. Sampai akhirnya lo putusin lo
convert ke olahraga, momennya apa? Momennya balik lagi itu perjalanan hidup sih, kayak maksudnya nggak ada yang gue momen kayak exact moment gitu ya, tapi tiba-tiba satu hal yang ketika gue ngelakuin, gue fighting itu pas gue lakuin pertama tuh natural rasanya. Gue ngerasa kayak kok gue akhirnya ahli dalam satu hal ya, kayak maksudnya pas gue ngelakuin ini gue langsung nyaman. Oh Pas iya. pertama kali gue pertama itu belajar yang gue merpati putih kayak gitu, di situ gue udah ngerasa loh kok gue nyaman nih, ngerasa ahli dalam mengekspresikan itu. Terus gue belajar Brazilian Jiu-Jitsu gulat, di situ kok gue langsung kayak bisa langsung di posisi yang paling ngerti. Terus kayak Lu gampang meragain Iya. ulang gitu. iya, terus Oke. habis itu dan interest gue sih, kayak gue tiba-tiba interest banget sama itu, kayak gue langsung pulang ke googling, terus nyatet, terus wah niat Demi banget. apa lu sampai nyatet Iya, gitu? suka, tiba-tiba kok gue sesuka ini sama ini. Jadi pertama bukan kali. karena film gitu, kayak lu liat film nih, film superhero gitu terus kayak lu pengen. Enggak, itu enggak. baru menyusul, sisanya menyusul ya, karena gue suka, terus gue akhirnya mempelajari kayak even sampai ke dalam koreografi gitu-gitu ya, semuanya gue akhirnya mempelajari seni-seninya gitu sih. Oke. Iya, dan kan ada fase di mana kayak setiap orang ketika kita ngelakuin sesuatu yang baru itu kan ada fase sotoy-sotoynya gitu Ada kan. dong, kayak orang baru Iya hijrah kan? kan, baru Iya hijrah, kan? baru punya tato, baru pamerin Iya, juga. pamer-pamer. Terus misalnya lu vegan gitu, terus tiba-tiba bilang, wah makanan yang lain, diet lain tuh jelek, lu makan daging, lu dosa, lu gini-gini. Iya. Gue fase dari gue ketika gue belajar martial arts tuh kan ada fase yang disebut fase sok-sok jago gitu ya, sok jago. Ada tuh. Ada, itu fasenya gue sebentar. Oh. Gue cepet ngelaluin itu, kayak gue langsung menganggap ini sebuah seni yang harus gue pelajari sebagai ya seni sih, kayak gitu. Jadi fase kayak gue mau langsung berantem di jalan sok jagoan, mau ngajarin orang tentang ilmu itu kayak nggak panjang fase itu. Oke. Dan itu tahun berapa? Lu masih inget gak sih akhirnya lu tiba-tiba dari yang gamer akhirnya keluar gitu? Gue itu di industri ini udah 15 tahunan lah, nyaris 15 tahun lah. Nyaris 15 tahun itu berarti dari tahun 2007 lah, 2007 gue turn 2007. profesional. Maksudnya bekerja ini sebagai profesi lah 2008 gitu. 2008. Iya. Tapi maksud gue dari yang lu nerd nih akhirnya jadi mau belajar sebelum profesional berarti. Iya, itu pertama sih sebenarnya ada kayak fase gue eskul dulu di sekolah Merpati Putih. Sebelum Oh, lu itu ikut ekskul sekolah. kayak Merpati Putih, kok enak juga ini olahraga begini ya, pukul-pukulan gitu, kayak seneng gue. Terus nonton pertandingan kok gue suka gitu. Terus main game yang fighting juga suka. Terus gue mulai nonton tinju dan lain-lain. Lah ini kok seru banget. Gue baru nggak tahu ya, ada kayak fase ini dapat hidayah gitu lah. Iya, kayak rasanya tuh gitu, tiba-tiba dalam sekejap anjing kok gue suka berkelahi begini, suka kekerasan dan lain-lain gitu lah. Oke. Iya. Orang tua lu gimana ngeliat lo berubah seperti itu waktu itu? Biasa aja sih orang tua gue, kayak tapi kok lama-lama mulai aneh nih anak. Kok mulai latihan setiap dari awalnya seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, terus kayak nggak ada waktu lain selain latihan. Lama-lama mereka juga, wah ini gimana nih, kapan kerjanya juga kapan, kayak gitu kan. Lulus kuliah cepet nih, terus kok tiba-tiba jadi fighter, malah banyak ngelatih, banyak gitu-gitu. Wah mereka mulai bingung sih. Oh, oke. Iya, kayak gitu-gitulah. Gila juga ya. Aneh banget sih. Jadi lu merpati putih dulu, berarti habis itu terus langsung Brazilian Jiu-Jitsu. Iya, terus Terus baru tanding-tanding MMA kayak gitu, akhirnya masuk MMA, baru latihan Muay Thai, tinju, gulat, semua bela diri jadinya karena gua nganggap itu seni ya. Oke. Terus lu UFC itu start kapan? UFC itu dari zamannya UFC belum terkenal juga sih, kayak masih UFC awal-awal gitu, kayak gue nonton UFC awal banget. Terus tiba-tiba mulai kayak UFC kan awalnya itu kan belum terbentuk sebagai sebuah olahraga kan. Oh, tadinya apa? Tarung Gua ngerti bebas. nih, gua awam. Awalnya itu UFC pertama berdiri tuh sebagai tarung bebas, jadi sebuah organisasi di mana seluruh bela diri di dunia dipertandingkan menjadi satu, terus kemudian kayak dicari siapa yang kuat untuk pertandingan 1 lawan 1, kayak ini Dragon Ball. Iya, kayak pertandingan Dragon Ball, bela diri mana nih yang paling jago gitu kan. Terus lama-lama akhirnya terbentuk sebuah olahraga baru yang disebut mixed martial arts, seni bela diri campuran. Gitu. Lu bisa bela diri banyak hal berarti ya tadi. Iya, jadi sebenarnya gue mempelajari bela diri sebagai olahraga sekaligus seni sekaligus combat ya, sebagai perlindungan diri. Jadi fungsi bela diri kan ada banyak di tengah susunan masyarakat gitu ya, sebagai budaya, sebagai
olahraga, sebagai entertaining gitu, sebagai hiburan kayak gitulah. Jadi gue mempelajari secara industrinya menyeluruh lah. Kayak gue emang sesuka itu aja sih sama industrinya. Wow. Ini menarik banget sih. Itu kan dari sisi lu awaken tiba-tiba akhirnya belajar semuanya. Dari lu belajar Brazilian Jiu-Jitsu akhirnya lu pindah ke MMA juga. Nah, terus gue juga penasaran, lu tuh sampai melajarin sejarahnya segitunya gak sih? Yang kayak banget. Karena kayak selain itu gue bilang kayak seni itu pun sejarahnya tuh kayak ya gue sesuka itu sih. Jadi gue mempelajari itu kayak maksudnya karena kan bela diri itu kan kayak pencak silat gitu itu kan sebenarnya itu kan ada sejarahnya yang salah satunya gue bilang pencak silat tuh bisa punya peran penting di dalam kemerdekaan Indonesia juga kayak begitu. Oh iya, gue nggak kan? tahu apa-apa. Ya maksudnya dia kan membantu tercipta untuk melawan penjajah kan seperti itu kan. Jadi maksudnya peran dari bela diri sendiri, terus peran dari keamanan dari segi keamanan dan lain-lain kayak gue mempelajari itu sih karena seru sih buat gue. Ya gue suka aja. Tapi dengan lo akhirnya menjadi fighter nih, lo ngerasa gak sih ada orang yang jadi takut gitu ketemu lo atau segan gitu? Banyak pas awal sih, tapi lama-lama begitu kenal sih mah enggak ya. Karena gue kan kayak apa ya, justru kalau fighter gue udah tiap hari lihat Sansak gitu, bangun tidur cuman lihat Sansak gitu. Kayak fight tuh ngebuat gue kayak apalagi yang mau dicari di luar gitu. Kayak maksudnya kalau di luar tuh misalnya kayak gue misalnya di klub gitu, misalnya ditabrak ya udah kenapa kayak begitu, udah biasa juga kayak udah biasa bertemu konflik. Jadi membuat gue ketika di luar kayak nggak terlalu tertarik lagi sama konflik. Oh, oke. Kayak gitulah. Lu kalau lagi di jalan nih nyetir mobil, lu gak sabaran gak sih? Nggak sabaran sih manusiawi sih. Cuman kalau apa sih itu namanya? Mungkin gue bisa milih-milih lah. Milih-milih aja sih, kayak nggak lebih sabar aja sih. Tapi nggak sabaran juga ada sedikit lah. Ada sedikit ya? Kayaknya sih ada sih. Tapi lu pernah berantem di jalanan gitu gak sih, Em? Pernah enggak sih. Itu gimana maksudnya? Cuman gue kayak jauh lebih gampang untuk menetralisir kayak keadaannya gitulah. Kayak gitu sih, kayak maksudnya gue lebih pinter geretak juga, lebih pinter kayak misalnya kayak nahannya kayak gitulah, kayak ngepin kayak misalnya kayak gue tahan orangnya kayak gitu, kayak lu kunci gitu ya? Iya, gue tahan kayak udah lu nggak ya gimana ya, di jalan tuh ada hukum lah. Gue percaya sama itu, kayak maksudnya menang hari ini bukan berarti kita menang besok gitu, kayak maksudnya bukan berarti ini nggak lanjut semuanya kayak gitu. Yang penting kan menjauhi konflik sih paling utama, karena kan gue base-nya salah satu yang paling gue pelajari itu adalah Krav Maga kan. Krav Maga itu kan bela diri yang disebut sebagai self defense, purely self defense. Tujuan utamanya bukan untuk menang tapi untuk selamat. Jadi kalau selama ini kan gue ada juga mempelajari itu sebagai sports kan, sebagai olahraga yang tujuannya untuk menghibur kan. Kayak misalnya tinju atau enggak MMA itu kan kita tanding ada objektif untuk menang kan. Tapi kalau self defense kan pada dasarnya untuk melindungi kan. Melindungi kan maksudnya supaya konflik itu selesai, kayak begitu sih. Semacam itulah. Jadi justru semakin kita jago, semakin kita expert, kita semakin menghindari konflik sebenarnya. Iya, kita jadi bisa memilah-milah apa itu konflik, apa itu yang harus kita menangkan, kayak gitu-gitulah. Secara itu pendewasaan yang menarik loh. Iya, bisa dibilang karena yang gue tahu itu doang, makanya gue bilang. Oke. Ya itu pun karena yang gue tahu itu doang, ya gue pun mencari kayak makna-makna di dalamnya lah. Jadi itu yang mendewasakan gue, karena ya setiap hari yang gue bilang gue cuma lihat Sansak, apa makna dari Sansak itu gue cari makna lah di Sansak. Oke. Iya. Menarik ya. Nah, gue juga penasaran nih, ingat gak lo, kalau musisi kan gue tanya panggung pertama. Kalau lo tanding pertama lo tuh kayak gimana? Kalau dideskripsiin ya. Tanding pertama gue itu dulu di Indonesia masih mungkin yang ini gue bilang di Brazilian Jiu-Jitsu ya. Pertama kali yang gue inget banget tuh Brazilian Jiu-Jitsu. Dan itu pertandingannya masih komunitas, orang-orang yang itu aja gitu lah. Jadi pas kita tanding tuh, waktu itu gue tanding sama atlet-atlet yang sampai sekarang masih ada gitu lah, yang papan atasnya sampai sekarang kayak begitulah. Jadi pas itu tuh gue begitu tanding pertama gue langsung juara. Nah itu pertama kali kayaknya gue. Iya, itu yang gue rasa. Kompetisi berarti? Kompetisi, dan pas gue langsung juara lokal lah kayak begitu. Gue ngerasa kayak ini kok pertama kalinya gue achieve something yang kayak gue, wah kok gue achieve sih kayak gitu loh, kayak itu feeling yang mungkin gue gimana ya, ada rasa
itu antara yang bisa gue bilang kutukan atau berkat gitu ya. Kutukan kenapa? Kalau kita Kutukan karena jabarin. setelah itu gue keterusan. Feeling itu tuh kayak nggak gue dapat lagi di tempat lain gitu. Kayak maksudnya mungkin kalau gue nggak ada rasain feeling itu, gue bisa kerja di tempat lain, bisa sukses di tempat lain gitu ya. Tapi karena mungkin feeling itu yang ngebuat gue jadi efek bola salju gitulah. Dan berkelanjutan akhirnya gue bisa dibilang semi terjebak lah di dalam sini. Oke. Iya gitu. Kalau Senengnya ya untungnya gue jadi di industri ini kenal banyak orang, terus habis itu gue kerja di sini ya. Ya udah gitu sih senengnya. Lebih ke gue akhirnya jadi fokus di industri combat sport. Oke. Menarik sih. Nah, kalau sekarang ngobrolin tentang pola makan gitu ya. Kita juga sempat lihat gitu di TikTok. Lu sempet rame banget, sempet viral dengan lagu Fortune Cookie, ya gak sih? Iya. Ya kan? Badan lu dulu berapa kilo tuh waktu itu? 125 lah. Terus akhirnya lu bisa berhasil ke? Kalau gue sih mentok-mentok ya 70 gitu-gitu, Jadi 75. turunnya hampir 55 kilo kan? Iya, sekitar segitu. Kalau tanding gue di 77 soalnya biasanya. Tanding 77. Maksud gue bisa sedrastis itu kan butuh mindset yang sangat kuat kan? Itu gimana cara ngebangunnya? Itu buat gue juga on and off sih. Gue harus punya target. Yang susah tuh mempertahankannya sih. Kalau ketika kita punya mindset kayak, oh kita mau tanding nih, nurunin berat itu jadi gampang. Kalau gue ya. Oh gitu. Jadi gampang banget. Tapi ketika kita nggak punya tujuan nih kayak, gue nggak mau tanding terus habis itu kayak, ya nggak ada tujuan sih jadi susah banget. Gitu. Walaupun lu sudah menjadi fighter lama, lu tetap masih ngerasa sulit. Sulit karena godaan kalau gue yang paling berat tuh gue ini sih makan sih. Oke. Iya makanya gue memilih beberapa jenis diet kayak gitu-gitu. Gue udah nyobain segala jenis diet di yang pernah ada sih, sampai yang paling aneh tuh apa diet golongan darah lah yang gitu-gitu. Apa yang diet golongan darah apaan? Ada kayak misalnya tuh nggak cocok minum susu, nggak cocok kayak gitu-gitu ada. Oh ada. Kayak, iya ada deh. Gue coba-cobalah semuanya. Cari yang paling cocok aja. Jadi intinya punya jenis diet aja sih. Tapi kalau lagi hari-hari biasa sih enaknya lepas aja sih. Berarti lu sebenarnya vegan atau enggak? Vegan. Oh, berarti nggak lepas dong? Ya kalau lagi nggak mau tanding sih mah jangan, ntar kan ada brand-brand yang sponsor. Lepas ini ya lepas sponsor ya takutnya gue. Iya benar. Tapi lu akhirnya memilih untuk menjadi vegan tuh gimana journey-nya? Nggak ada, cuman gue suka banget satu orang di UFC namanya Nick Diaz sama Nate Diaz. Ada tuh, itu kayak role model gue banget lah. Kayak di UFC kita harus punya kayak masing-masing ada siapa yang paling suka gitu kan. Dan gue coba hidup dengan pola hidup dia lah sebagai role model. Dan jadi blueprint dia nih. Iya, dia tuh ngapain aja latihannya, pola hidupnya sampai style-style diikutin gitu kan. Terus salah satunya tuh vegan. Dan terus ada film judulnya waktu itu di Netflix, apa lagi tuh namanya, lupa gue, di Netflix gitu, Game Changer judulnya. Nah di situ tuh kayak dijelasin bahwa vegan tuh berpengaruh semua gitu-gitu. Udah terus akhirnya gue coba vegan, cocok, dapat sponsor, udah sponsor yang bikin bertahan sih lebih ke arah sana. Mantap. Oke. Shout out dulu ya buat sponsornya. Apa bener. Sebutin lah. Macem-macem sih. Macem-macem banyak. Nah, Fit Life lah sampai sekarang yang masih masih bertahan ya. Fit Life sama Real Meal juga. Mantap. Tiap hari ya selalu makan itu. Masih dikirimin soalnya. Parah. Itu @Real Meal tuh. Masalah. Buat yang mau apa tuh namanya, catering tuh bisa dia. Iya benar. Bagus dia, kirimin terus lah. Biar badannya sehat ya. Bener. Kayak Andika bisa. Bener. Nah lu udah 15 tahun jadi fighter gitu ya, jadi petarung. Tapi lu waktu kecil nih, misalkan lagi hari Minggu gitu, kita nonton Doraemon, Shinchan, tiba-tiba jadi ada tinju, lu bete gak sih? Iya, itu dulu waktu kecil gue gak suka. Gue masih juga belum sama, suka termasuk tinju. yang gak suka? Kayak gitu. Kayak tinju merenggut kebahagiaan kecil lo berarti dulu? Iya, mengganggu lah. Kayak gue juga merasa begitu sih dulu. Dulu kayak, iya makanya gue bilang gue di masa yang kalau, coba gue dari kecil udah bisa bertinju gitu kan. Pasti kan gue mungkin terkenal di kalangan dari dari SD gitu kan. Iya, cuman kayak waktu kecil tuh gue nggak gitu suka olahraga. Nggak suka gue lebih suka ya main game dulu. Oke. Gitu. Lu nggak pengen nyoba Smackdown gitu?
Gue juga suka, gue interest banget sama WWE, sama pro wrestling gitu, gue interest banget. Cuman kayaknya agak sulit ya untuk berkarir di sana. Tapi makanya penggemar aja lah. Tapi itu pun gue sangat berpikir bahwa di dalam kadang di Indonesia tuh mungkin yang salah dari industri ini, kenapa industri ini nggak maju-maju adalah karena kita nggak mengutamakan entertain dibanding sports gitu ya. Kenapa sports kita nggak maju ya? Karena menurut gue kita nggak paham yang disebut dengan sports entertainment. Itu gimana tuh? Nah, sports entertainment tuh kan kalau misalnya ya, gue nonton kayak petinju-petinju Indonesia, misalnya mereka jago gitu, tapi ketika mereka ditawarin di atas mic kayak begini, mereka nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Kayak ya, gue idola sama Chris John gitu, tapi dia ketika dia ngomong di mic kayak begini, dia kurang banget sih ngomongnya. Kurang. Gue ya sorry nih, kita temenan cuman ya sorry Mas Chris nih. Ya emang ya maksudnya ya gitulah. Jadi nggak enak gue. Ya maksudnya kurang entertain. Padahal kalau soal prestasi, wah gue nggak bisa ngomong. Chris John tuh prestasi terbesar. Ya gue menurut gue kalau diurutin ya, dia atlet terbaik Indonesia sih menurut gue sepanjang Indonesia berdiri ya, Chris John. Daripada Elias Pikal. Iya. Jangankan Elias Pikal ya, menurut gue bahkan di seluruh cabang olahraga lain ya. Bulu tangkis, sepak bola semua. Sepak bola mah jauh dari tinju secara prestasi. Jauh, sepak bola mah cuman sepak bola mah di Asia Tenggara aja terseok-seok. Kita ya udah pakai naturalisasi lah, udah pakai apa, nggak dongkrak juga. Tapi kalau tinju kita punya banyak juara dunia, kita punya banyak juara Asia, banyak. Kalau ngomong prestasi mah fokus ke tinju aja lah. Yang lain maksudnya olahraga lain nyingkir aja lah. Iya sih, benar. Fokus ke tinju, emang secara prestasi kita tinju kok yang paling bagus di Indonesia ya. Kenapa bisa gitu menurut lo? Secara sudut pandang lo gitu ya, kenapa tinju kita bisa bagus gitu padahal warga kita sukanya bola gitu. Nah, jadi kalau menurut ada yang menyebutkan bahwa semakin sulit sebuah negara, semakin bagus petinjunya. Itu pun gue ngelihat secara langsung ya. Kayak maksudnya gimana ya? Kalau kita lihat negara-negara yang bisa dibilang perekonomiannya sulit ya, kayak misalnya Kuba, terus Meksiko, terus Amerika yang daerah Bronx, terus daerah Philadelphia gitu-gitu, itu mempunyai bibit-bibit petinju yang sangat bagus gitu. Sama kayak di Indonesia, kita tergolong maksudnya masyarakat sulitnya kan banyak juga kan. Itu menghasilkan petinju-petinju yang tangguh. Ada istilah tuh salah satu petinju ada namanya Marvin Hagler pernah bilang kayak kalau kita tidur di kasur yang empuk, besok pagi tuh kita nggak bisa bangun terus buat lari tuh kayaknya sulit pasti gitu. Kita harus hidup yang sulit, kayak punya rasa lapar yang lain lah kayak begitu. Kalau suka nonton Rocky atau film-film kayak tinju yang lain tuh, penyakit dari sebuah petinju tuh ketika mereka udah lepas dari kemiskinan, rata-rata mereka kehilangan rasa lapar itulah, rasa buas itu. Nah kita kan banyak orang yang kurang mampu lah di Indonesia. Nah itu bibit-bibit petinjunya semuanya tuh bagus. Berarti harusnya dirangkul tuh sama pemerintah ya? Ya gue sih nggak pernah berharap sama. Nggak bisa, susah ya. Kalau sama pemerintah gue malah berharap sama swasta sih. Swasta yang mau merangkul para petinjunya, sama kayak mungkin ini ya, bulu tangkis kan juga punya ada foundation swastanya kan, kayak begitu. Kalau menurut gue cobalah perusahaan-perusahaan swasta tuh buat rangkul petinju-petinju Indonesia, itu bibit-bibit unggul semuanya. Lu ngeliat langsung mereka pada jago-jago banget. Jago-jago banget. Dan ada era di mana Indonesia tuh sangat berjaya di tinjunya ya. Era berakhir di era mungkin 2008, 2009 menurut gue ya, tahun-tahun segitu ya, itu udah penutupan tinju Indonesia ya. Dulu setiap malam tuh kalau kita nonton tuh ada di setiap stasiun televisi tuh ada tinjunya. Iya. Dan itu pun bersaing, dan semua secara petinjunya tuh petarung-petarungnya benar-benar tangguh semua lah gitu. Kayak maksudnya Chris John kan jebolan dari sana, semua jebolan dari sana kayak gitulah. Dulu tuh era jayanya tinju Indonesia sih itu tuh. Sayang udah nggak ada kelanjutannya aja sih. Jadi mati suri sih. Mati suri ya. Tapi di awal tahun sampai pertengahan tahun 2022 ini kan industri tinju sempat kayak hype banget gitu lagi kan. Hype kecil-kecilan sih itu pun masih. Itu hype kecil-kecilan menurut lo? Hype doang sih, kayak tren ya, jatuhnya tren. Jadi kayak itu pun ditolong sama para artis-artis ya. Jadi tinju tuh kayak
ditolong artis doang, celebrity fight kayak begitu, tapi secara industri nggak maju lah, apalagi yang ngadain kan udah bubar juga kan kemarin kan. Iya. Gara-gara kasus itulah. Tapi menurut lo memang harus jalurnya seperti itu dulu atau ntar dirangkul atau gimana? Kan sportainment kan? Itu tren, makanya gue bilang kita harus ngikutin riding the wave tapi sekaligus mempertahankan idealisme juga, itu yang sulit kan. Kayak kita harus mempertahankan sport sebagai prestasi, sedangkan sports juga sebagai entertainment. Itu yang menurut gue menjadi PR bagi para promotor, bagi siapapun yang mau menghidupkan kembali industri ini. Oke. Lu liat tandingnya Aldi Taher gimana kemarin? Gue jujur terhibur ya. Terhibur serius, kayak apapun, kayak karena mungkin dari awal gue men-set up bahwa ini komedi ya. Kayak gue pas gue nonton, ya nggak mungkin dong gue mengharapkan pertandingan yang masih lebih mending member-member gue sparring daripada gue nonton itu kan. Tapi dari awal gue men-set up bahwa ketika mereka lihat mereka masuk, ini komedi sih. Nah ketika melihat itu, mungkin gue udah punya setup bahwa di kepala gue ini komedi, bakal terjadi kekonyolan di dalamnya. Semakin konyol semakin gue terhibur. Jadi ya itu sih patokannya, gue mencari kekonyolan di dalamnya. Lu seneng berarti dapet joy lu pas nonton. Iya, kayak ngakak-ngakak gitu, kayak enak, dimana kayak kan gue nonton langsung ya, gue bisa ngomong goblok tolol kayak begitu kan. Iya. Kayak gitulah, enak banget. Jadi kayak gue ngerasa terhibur. Pertandingan yang paling the best ya celebrity fight yang lu nonton kemarin ini? Ya itu sih Aldi Taher sama ini, sama siapa, Vicky Prasetyo. Oh kalau Sean Nicholas sama si Sabian Tama gimana menurut lo? Itu sih mah anak-anak yang nggak bisa komen lah gue. Okay. Ya gitu aja lah, kayak ya udah mereka kayak ya udah tanding aja lah sana gitu. Oke. Yang menurut lo selebriti tapi bagus siapa yang dari kemarin? Selebriti tapi bagus, ada beberapa sih, kayak maksudnya yang sering latihan bareng gitu-gitu, yang sering gue lihat juga, kayak siapa ya? Siapa sih? Kenapa gue skip ya namanya? Siapa namanya itu? Sering latihan bareng tuh si Randy Pangalila. Sorry. Skip biasa. Udah ini kalau gue iya, kayak gue di ini sama dokter tuh emang udah short term memory gitu, skip nih sering banget. Apalagi nama kayak gitu. Gegara tinju. Iya, karena gue mulai olahraga ini dari yang dari awal banget lah industri ini, kayak belum ada internet, belum terlalu banyak pengetahuan yang gue bisa cari gitu ya. Jadi cepet rusak otak gue, kayak sering skipnya tuh kayak parah banget. Misalnya gue lagi nyupir terus tiba-tiba kayak anjir gue di mana nih sekarang kayak gitu. Oh iya. Iya, terus misalnya kayak gue pernah di bandara ditanya tanggal lahirnya kapan mas? Wah berapa ya tanggal lahir? Lupa kayak gitu. Anjir. Nama orang tua lupa kayak gitulah, kayak gitu kan, bayangkan kena bentur sih. Tapi ini resiko yang lo ambil, lo udah tahu kan dari awal. Iya, walaupun nggak sebanding juga sih sama pengorbanan, dan hasil tuh nggak sebanding lah. Kenapa lo tetap lakuin? Itu sih yang gue juga kadang kalau bisa di restart tuh juga tetap gue lakuin juga sih kalau di gue restart. Cuman kayak gue tetap kayak mempertanyakan kenapa ya kayak gitu. Itu pertanyaan yang kayak gitu. Gue sesuka itu sih. Tapi lu sempat menyesal nggak lu jadi fighter? Sampai sekarang menyesal, tapi sampai sekarang nyesel. Cuman nggak bakal gue ulang juga. Gue bakal kayak tetap ngejalanin. Ini aneh jadi sih. Gue hidup dalam penyesalan aja lah. tapi happy gue. Happy banget. Happy banget sih. Sebagai fighter tuh happy banget. Apa ketika lo lagi tinju tuh kayak lu mengungkapkan kesalahan lo gitu tuh? Enggak, gue nganggap itu seni aja, seni, dan gue mengekspresikan diri gue sih. Kalau kata Bruce Lee itu kan itu how to express yourself gitu. Kayak dan kita bisa mengekspresikan hidup kita tuh kayak, maksudnya toh kan hidup sementara ya, gue merasanya gitu ya. Ketika kita punya kesempatan buat ngelakuin itu tuh kayak bersyukur banget sih. Kayak gitu. Oke. Nah gue juga penasaran nih, lu sempat jadi top rank juga kan di kelas lo gitu. Itu gimana perasaannya dinobatkan seperti itu? Gue ya peringkat 1 nasional kan waktu itu, nggak pernah kalah. Terus kayak perasaannya sebuah kebanggaan yang ya bangga buat diri sendiri aja sih. Kayak maksudnya ya toh dapat apa juga gitu. Jadi abis lu dapet lu ngerasa kosong gitu? Nggak juga, kayak maksudnya gue pernah nih satu kejadian, kayak maksudnya gue tanding
Terus yang pas awal-awal ya gue masih kayak wah masih hot banget, maksudnya di televisi nasional gitu kan. Pertandingan terus gue menang cuma 23 detik apa kalau nggak salah, kayak menang cepet gitu kan, menang KO cepet. Terus habis itu pas gue langsung kan pede nih buka Instagram, tau ya followers nambah 5 orang doang. Anjing, gue bilang kayak buat apa gue susah latihan nih, gue mencari uang dan ketenaran nggak ada di dalam sini, kayak gue merasa gitu. Kayak ya udah buat diri sendiri aja sih akhirnya. Jadi buat diri sendiri aja ya. Titel itu buat kesenangan diri sendiri gitu. Karena validasinya akhirnya nggak dapet dari masyarakat luas. Enggak juga. Atau gimana? Nggak gitu dapet. Mending kayak kalau gue pikir-pikir ya, kalau misalnya di entertainment mungkin gue apa kayak jadi stand up comedian kayak, kalau gue lucu atau gimana gitu kayak masih lebih dapet deh itu. Lu pengen jadi stand up comedian? Ya juga sih. Maksudnya banyak kenal orang-orang stand up gitu teman-teman ya. Ya maksudnya kebetulan banyak kenal gitu. Iya. Ya Dustin sempat lu ajakin tinju kan? Iya Dustin. Enggak, waktu itu Emily bikin konten di Sasana gue. Terus ada semua talentnya mereka bikin konten bareng. Terus mereka tinju bareng gitulah, konten komedi lah standar. Iya. Kayak gitu. Tapi fun lah ya. Fun, iya. Makanya di tengah pertinjuan ini ya mungkin gue ketemu banyak orang juga sih yang maksudnya dari cross industry gitu-gitu tuh, bersyukur juga sih. Oke. Menarik sih. Nah, boleh gak sih deskripsiin perasaan seperti apa ketika lo lagi mau turun terus naik ke atas Sasana gitu buat tanding gede gitu. Rasanya tuh kayak gimana? Kan kita kalau lihat di film-film kan kayak gimana gitu, deg-degan, terus ntar ada orang yang mau nyogok gitu, lu kalah aja bro gitu. Ada nggak sih kayak gitu sebenarnya? Enggak sih, kalau mungkin kalau gue di luar negeri ada kali ya. Cuman itu mungkin perasaan juga yang gue nggak bisa deskripsiin rasa deg-degan yang gue nggak dapet dimanapun. Kayak ketika gue naik ke atas ring tuh takutnya parah sih. Mau lawan gue udah pasti semenang apapun, kayak ibaratnya kayak gue yakin nih bakal menang lawan dia. Cuman rasa takut itu tuh kayak nggak bisa gue kontrol. Kayak maksudnya, bukan nggak bisa gue kontrol. Rasa takut itu sesuatu yang selalu keluar tapi harus gue kontrol. Itu sih, jadi kayak maksudnya gimana ya, kayak mungkin lu naik jet coaster pertama kali gitu kan, ada rasa deg-degan yang kayak tapi lu harus ngelakuin itu tapi lu deg-degan banget nih kayak gitu. Tapi pas lu naik ke atas ring tuh deg-degannya parah sih di ruang ganti pas naik di ringin naik gitu, terus ketemu penonton. Terus nanti pas gue bakal hilang deg-degan itu ketika bunyi bell teng, ada bunyi itu tiba-tiba kayak zelep gitu, kayak tiba-tiba bunyi malah lu hilang deg-degan. Iya, tiba-tiba langsung ya udah ini takdir gue, di depan gue ada lawan gue gitu sih. Tapi sepanjang perjalanan itu deg-degan banget, kayak itu rasanya tuh kayak jantung anjing kayak copot banget gitu lah. Gitu Cah. Parah, itu rasa takut itu tuh yang harus gue kontrol dengan baik lah. Dan ketika rasa takut itu dikontrol dengan baik, itu jadi suatu rasa yang bisa gue sebut dengan waspada lah. Rasa waspada itu tuh kebanyakan tuh fighter yang gak punya rasa takut tuh yang salah tuh. Kayak gitulah. Oke. Ketika lu bunyi tank, mindset lu harus menang gak? Iya, ketika itu gue langsung switch dari gue orang biasa, jadi either gue atau lu yang mati nih, kayak gitulah. Wow. Iya, karena itu cuman itu pilihannya, kita nggak punya nggak ada pilihan lain selain kita bertarung, gitulah. Ya bertarung tuh kan intinya kan gue ngambil pride lu buat gue, gitu kan. Kayak gitulah, jadi kayak gue ngambil jiwa lu kalau bisa, kayak gitulah. Kayak ada istilah-istilah kayak begitu, tapi itu yang kayak karena antara lu atau gue ini udah tinggal begitu sih pas kita bertanding ya. Lu gak pernah takut mati di atas ring? Kalau itu gimana ya, gue bisa mati di mana aja gue ngerasa ya, tapi kayaknya paling mending tuh di atas ring sih. Kalau daripada kecelakaan di jalan gitu kan, kayak tiba-tiba tabrakan mobil, kayak lebih asik di atas ring lah. Jadi salah satu wishlist lu mati di atas ring? Paling mending. Iya kan? Paling mending. Atau enggak ya di tempat tidur dengan anak cucu gitu, kayaknya juga masih sama lah. Masih sama rasanya ya. Oke. Malam sebelum lo tanding, orang tua lo atau mungkin Ina gitu ya, cewek ada di sisi lo tuh seperti apa sih khawatirnya?
Nah itu jujur gue udah nggak begitu banyak mikirin sih kalau itu ya, karena gue udah terlalu fokus sama diri, sama pertandingan gue besok gitu lah. Gue mengkalkulasi apa yang bakal terjadi, lebih banyak visualisasi kayak begitulah. Cuman mereka support kayak begitu, support sih kebanyakan, sangat support lah, suportif banget. Bersyukur juga sih dengan apa yang gue kerjain, tapi mereka support gitu, padahal nggak jelas juga apa yang gue kerjain. Gitu. Tapi kalau lu pulang dengan berdarah-darah gitu, Nah, Inai sebagai cewek lu, dia khawatir gak sih? Dia ketakutan gak sih ngeliat lu berdarah gitu? takut lah kayaknya dia pas gue dijahit, kan dijahit gitu. Terus ya dia takut aja, tapi kan toh udah dijahit habis itu sembuh, udah gitu aja lah. Mana sih? Ini sebelah sini ya? Iya. Ini profile picture Instagram lu kan berdarah-darah tuh. Oh itu cuman gara-gara sobek benturan kepala sih. Jadi benturan kepala cut berapa jahitan itu, 4 apa 6. Itulah, tapi 4-6 jahitan cuman ya? Total gue berapa di muka ya? Mau 9-10 jahitan lah. Oh di muka lo? Kayak gitulah. Tapi itu tuh kayak hal yang tergolong sedikit lah. Kayak orang-orang Thailand tuh bisa 46 jahitan di muka gitu-gitulah. Gitu-gitu. Kalau gue kan bukan ini atlet yang aktif banget lah istilahnya kayak gitu. Oke. Cedera paling parah lo apa? Patah hidung sih. Patah hidung. Terus berapa lama recovery-nya? Recovery ya nggak ngitung sih, itu karena kita ya di Indonesia ya nggak terlalu banyak milih ini itu ya. Udah kalau recovery ya recovery aja. Tapi tetap gitu. Latihan dulu masih semangat gue, kalau sekarang kan udah buat apa nih latihan terus. Uang tak ada. Oke. Terus apa lagi? Cedera apa lagi? Cedera tuh terlalu banyak sih. Banyak kan sih otot ini, ligamen, tendon gitu. Banyak sih, udah banyak rusak sih di punggung sih. Pokoknya yang spine gitu lah, yang berbau spine kayak kebanting leher gitu lah. Gesreknya sih yang cedera paling parah, gesrek sih ke otak sih. Lebih ke gesrek. Lu bisa kena Parkinson gak sih? Bisa, tapi makanya gue udah nggak terlalu gue nggak tahu ya karir gue ke depannya, tapi masih belum terpikir untuk melanjutkan bertanding dulu dah kayak gitu. Sekarang fokus ke bisnis, dan kalau bisa gue pengen mengembangkan industrinya lebih jauh lah. Jadi fokus ke promotornya sendiri, pengen jadi promotor lah sekarang. Wah, gila. Lanjutin yang kemarin itu, yang klub-klub terbang itu. Oke. Ntar ada lagi berarti nih. Ya, dia kan pindah ke Bali, terus habis itu yang di Jakarta juga gue lanjutin gitu-gitu lah. Oke. Kita tunggu nih ya. Menarik sih. Nah terus kalau minum boleh gak sih? Boleh, silakan minum. Boleh banget gue juga. Banyak cakap gue tuh. Cheers. Cheers. Kalau julukan monster lu tuh dari mana sih? Iya, monster tuh balik lagi dari yang gue ceritain, bahwa gue tanding pertama kali di pertandingan Brazil dan Jiu-Jitsu itu, gue masih gendut banget itu. Berat gue kayak 110-an gitu lah. Dan lawan gue tuh gue tiban-tiban gitu lah. Jadi gampang gitu kan. Wah, padahal tuh kayak Top Gun-nya pada saat itulah kayak gitu. Terus mereka keberatan pas gue tiban-tiban gitu. Terus di final itu kayak tiba-tiba announcernya kayak bilang kayak, oke, kita panggil juara kita kayak Andika nih, si monster gitu. Jadi jatuhnya tuh sebagai lelucon sih. Gitu. Jatuhnya kayak gue dikata-katain gitu lah istilahnya kayak gitu. Nah itu kayak karena bisa dibilang itu lelucon, gue suka dengan lelucon, ya udahlah. Jadi itu mengingat gue sebagai kayak dulu gue pernah gendut juga nih kayak gitu. Jadi kayak gue pakai aja gitu. Sebenarnya gue nggak suka pakai julukan sih, kalau bisa nggak usah pakai julukan. Iya. Cuman karena ini kayak cuman mengenang, dan pertama kali gue dapet julukan itu jadi kayak teringat hari pertama gue. Gitu gue pakai terus jadinya. Oke, nice. Kalau setiap pertandingan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Iya. Lu menghadapi kekalahan seperti apa sih? Kalah sih bagian dari hidup ya. Kayak maksudnya menurut gue kalah tuh kayak gue kalah dalam banyak hal lah, banyakan kalah sih. Justru gue lebih terbiasa dengan kekalahan ya dibanding kemenangan ya. Jadi kayak hal yang sangat biasa sih kayak gitu. Banyak belajar justru dari kekalahan ya. Kalau menang tuh kayak ya enaknya cuman sesaat aja sih, kayak sesaat pas di atas ring itu turun ke bawah paling sebentar rasa menang, euforia, terus udah gitu. Tapi kalau
kalah tuh lebih banyak pelajaran hidup yang diambil sih. Dan kalau di MMA gue nggak pernah kalah juga sih, tapi di dalam hidup sih sering kalahnya. Dalam hal apa? Ya misalnya sparring, terus di manapun kayak ya sparring nggak ada menang kalah sih, cuman kayak lebih ke belajar sih gue nyebutnya ya, kayak maksudnya di bisnis, di dalam hubungan gitu-gitu ya, gue ngerasainnya kayak begitu sih. Lebih berat di situ ya mungkin. Oke. Rutinitas lu kayak gimana sih kalau lu udah mau tanding tuh? Wah kalau tanding tuh cuman gue kayak biksu ya, gue nyebut diri gue biksu gitu ya, kayak Itu hamin berapa, sebulan atau hamin berapa? gue selalu persiapan 10 minggu minimal. 10 minggu. Oke. Itu makan juga udah latihan sehari 3 kali kayak begitulah, kayak coli juga udah nggak boleh kan 3 bulan. Oh gitu, kenapa? Iya ya, katanya sih naikin testosteron ya, tapi kayak kalau menurut gue cuman buat mentally strong aja, kayak maksudnya kayak udah semuanya gitulah, kayak ya gitulah, terlalu disiplin sih menurut gue bilang gitu. Jadi terlalu banyak pengorbanan untuk ngelakuin itu ya. Jadi lu 10 minggu sebelum tanding tuh udah cara hidup lu beda banget. Parah ya, udah kayak biksu gue nyebutnya, kayak mas naik gunung lah istilahnya gue. Naik gitu. gunung, hidup tuh cuman fokusnya buat itu. Lu bangun jam berapa tuh? Boleh kasih tahu gak? Bangun slow sih gue, bangun gue malah terbalik gue, kayak pola hidup gue beda sama yang itu. Kayak gue bisa lari jam 2 subuh, balik jam 3 terus tidur jam 4, nanti bangun jam 11 latihan lagi, kayak gitu-gitu sih. Oke. Iya, pola hidup gue agak aneh gitu lah. Dan 3 bulan gak coli ya? Iya, gak coli. Anjir, keren juga. Iya, lumayan lah. Itu metode yang udah selalu terapin selama lu mau tanding? Dari yang selama MMA ya. Selama MMA ya semuanya. Oke. Menarik sih. Lu pertama kali deket sama Inai gimana sih ceritanya? Wah itu kenapa ada pertanyaan macam itu? Ada dong. Pertama kali gini. Ini uniknya ya, kayak maksudnya gue tuh jadi gym gue, Sasana gue dulu namanya Kemang Fight Gym. Itu ada di satu kompleks, dan ternyata gue tuh sering banget lari di tanjakan setiap hari. Totally gue tiap hari lari tanjakan. Itu buat nambahin stamina kan. Terus lari tanjakan, terus suatu hari gue photoshoot di tanjakan situ. Gue post di Instagram, terus tiba-tiba si Inai nge-DM gue, terus dia bilang, lah ini kan rumah gue, tiba-tiba gitu. Oh iya? Iya, jadi tanjakan yang gue lari tiap hari itu ternyata beneran rumahnya dia. Jadi gue tuh kayak lebih sering ke rumahnya dia, lebih dekat sama pembantunya, sama satpamnya dibanding dia sih kayaknya. Oh gitu. Gitu. Pertama kenal gitu doang sih. Abis itu? Ya udah, terus dia ada project di Sasana gua buat bikin kayak laptop gamingnya dia. Ya udah kenal di situ. Oke. Yeah. Kenapa lu bisa suka sama Inai? Iya gimana ya? Gua benar-benar kayak yang gue bilang, gue orang gunung gitu. Taunya kayak cuman fighting dan sansak gitu. Terus ya udah, kalau tiba-tiba cocok aja, tiba-tiba dia datang terus kayak ngobrol banyak hal-hal cocok gitu loh, kayak ya kayak biasa aja, udah emang datang aja lah. Oke. Dalam hidup gitu. Yang lu kagumin dari seorang Inai apa? Aduh, ini pertanyaan berat nih. Soalnya transisi dari fighting terus tiba-tiba ke kehidupan yang nggak gue kuasai tuh. Gue sangat sulit tuh dalam pertanyaan romansa gitu tuh. Banyak sih kayak yang gue kagumin sih dia. Anjir, banyak jadi bingung untuk menyebutkannya. Iya, 2 deh. Dia ini sih gimana ya? Wah berat dah, kasih seminggu lah buat gue jawab. Buat ada orangnya juga kan. Satu deh yang lo kagumin deh. Maksudnya kayak oh ini ternyata gini banget nih Inai gitu kayak. Anjir nih, gue dari tadi jawab banyak, ini yang malah susah nih. Itu soalnya gue paling susah tuh di dalam yang kayak mengungkapkan yang rasa-rasa gitu kan. Lu nembak Inai juga susah waktu itu? Hah? Nembak disuruh malah gue. Demi apa? Iya disuruh. Kok gak ditembak-tembak, katanya udah tembak dah gitu. Kayak gitu. Berarti lu mendingan bertarung daripada cinta-cintaan gini? Enggak juga. Cuman maksudnya lebih ahlinya ditarung. Oke. Gitu. Banyak soalnya kayak gimana ya, sulit diungkapkan doang. Satu dah. Banyak kayak maksudnya kalau dia tuh unik sih. Yang paling gue ini unik. Unik kayak
Itu mungkin bahasa yang tepat sih, unik. Yang gue kagumin keunikannya sih. Unik banget, kayak one of a kind gitu. Oke. Kayak gue nggak unik. Uniknya itu yang lu suka Unik, ya. Oke. Unik, dan itu kan kata-kata yang kayak maksudnya dia tuh misalnya mandiri tapi nggak mandiri, itu kan unik ya. Iya. Maksudnya ada sisi mandiri tapi ada sisi manjanya juga gitu. Terus habis itu ya gitu, ada sisi kuat tapi ada sisi bergantungnya juga gitu. Jadi kayak unik, jadi ada titik tengahnya. Itu kan yang keunikan itu yang kayak nggak bisa gue jabarkan. Oke, nice. Unik. Lu sempet kayak, kan lu atlet, lu sekolah olahraga, lu maksain untuk olahraga juga gak sih? Nggak terlalu sih. Gue coba bilang suka nggak gitu kan, dia e-sport, kalau gue reality sport kan. Dia banyak hidup di sosial media, gue banyak hidup di realita. Sesuatu yang menarik itu gue bilang unik, kayak maksudnya gue banyak belajar dari dia, ya gue berharap dia juga banyak belajar dari gue lah kayak gitu. Tapi karena yang gue bilang, gue dulu banyak hidup gue cuman berkelahi, tapi gue banyak belajar tentang sosial media gitu-gitu. Itu kan penting juga ya, kayak maksudnya gue orangnya dulu terlalu cuek sama hidup gitu ya, kayak nggak peduli apapun, yang kayak nggak tahu apapun, lebih ke arah nggak tahu apapun. Jadi sekarang lebih tahu banyak hal kayak gitulah. Kayak gitu sih. Jadi Inai banyak ngebuka jendela hidup lu juga. Iya benar ya, kalau di situ ya, makanya uniknya itu gue bilang. Oke. Jadi kocak ya, jadi lu ditemuin karena lu lagi naik di tanjakan itu ya. Iya, dan gue tuh setiap sore tuh duduk di rumahnya gitu, kayak duduk di tanjakan itu. Dan gue kan nggak gitu tertarik sama gue nggak tertarik kayak misalnya ini mobil apa nih ngikutin, atau enggak wah ini rumahnya gimana gitu. Tapi setiap sore tuh gue duduk, terus gue karena mungkin kayak gue latihan di situ bisa subuh, bisa pagi, bisa sore, bisa malam gitu. Dan gue kayak duduk di situ kayak suka ngeliat rumahnya sambil istirahat gitu. Anjir nih gede juga rumahnya, rumah siapa ya? Tiba-tiba tau ya rumahnya si Inai, terus gue masuk rumahnya gitu kayak. Padahal gue nggak pernah nanya nih rumah orang tuh apa, mau segede apa, nggak pernah peduli kan gue. Iya. Nah ini rumahnya dia dah tiba-tiba gitu. Aneh banget pas gue masuk ini. Masa gue tiap hari di situ. Bener-bener tiap hari di situ. Kayak film berarti ya? Ya, gitu mungkin ya. Salah satunya ya? Iya, terlalu absurd gitu. Terus kayak waktu kecil tuh ternyata dia tetangga gue juga. Demi apa? Beda 2 rumah, 3 rumah, kayak gitu-gitulah. Banyak yang aneh-aneh gitulah. Lu percaya sama kayak takdir atau apa gitu ya? Gue percaya ya gimana ya, Tuhan udah menentukan lah kayak gitu ya, jalan orang masing-masing. Oke. Ya, percaya gue. Terus satu tweet lu juga yang kemarin lu pertanyakan tentang ya itu, gimana cara bersikap di realita sama di digital. Itu memang sesuatu hal yang gue tanyakan ya. Kayak gue masih baru belajar banget di digital dan realita ya. Kadang-kadang kita semisal temenan di musuhan di digital, tiba-tiba kok pas di realita kita pas ketemu kayak nggak musuhan sih. Terus pas gue ngerasanya begitu ya, apa yang mungkin di tweet apakah bener itu datang dari hatinya dia, ataukah emang dia nge-tweet itu berdasarkan kebencian, ataukah emang apa yang sekedar ada di pikirannya kayak gitu. Gue nggak ngerasa di dalam dunia digital tuh ada emosi gitu. Jadi cara mengekspresikan diri kita di dunia digital tuh kayak cukup aneh menurut gue ya. Kayak gue masih belum mengerti sih dunia digital ya. Gue lebih lama hidup di realita ya. Kayak gitu. Kayak makanya gue kayak main di TikTok gitu. Gue gue susah banget belajar TikTok, gila. Kayak wah ini kok gue gak kena nih TikTok nih. Kayak itu mungkin kayak dulu gue, nyokap gue tuh susah banget ngafalin password Facebook, tau gak lo? Kayak gue tuh kayak kesel banget, ini nyokap gue kenapa? Nah sekarang nih gue kayak main TikTok, mungkin gue rasanya sama gitu loh. Segaptek itu jadinya? Iya, kok gue gaptek sih, ini TikTok susah banget kayak gitu loh. Lu kesel lah mau kondisi itu sebenarnya? Nggak juga sih, karena gue ngerasa gue kok lebih nyaman di realita. Kenapa gue nggak? Dulu soalnya gue cepet banget sama teknologi gitu, kayak zamannya Kaskus gue ngikutin. Orang-orang belum terlalu punya Kaskus, gue udah punya thread sendiri yang kayak gitu loh. Tapi sekarang ternyata lebih menyenangkan di realita ya. Kayak gue lebih nyaman di realita dibanding di sosial media ya. Aneh orang-orang sosial media menurut gue sih ya. Iya. Menurut gue iya. Ada gak orang di sosial media yang pengen lo ajakin tarung? Siapapun yang bikin gue terkenal sih. Oke. Siapapun aja sih yang mau.
Jadi kalau ada yang nawarin lo bertarung lo siap. Siap banget. Kalau yang penting terkenal aja sih, kalau tiba-tiba yang followersnya cuman segitu ngajak tarung, ngapain? Okay. Banyak serius yang gue kemarin di Holy Wings pas tanding tiba-tiba ada dari Sasana di Papua menantang Anda bertarung, nggak gue read anjing. Kalau centang biru atau apa gitu nantang bertarung boleh lah. Gitu ya. Iya, pokoknya gue bilang gue tuh pugilis lah. Pugilis tuh Apa tuh? orang yang bertarung untuk dibayar atau ditonton. Cuman Cuman itu, kalau enggak ngapain bertarung susah-susah, gue bilang sekarang sih gue gitu ya. Iya. Nggak ada yang perlu gue buktiin sih, ini kan cuman karir. Nice. Kata-kata terakhir lo buat teman-teman yang udah nonton Tertanduk, kira-kira ada pesan yang kayak pengen lo highlight gitu? Pesan apa ya? Aduh, ini paling susah nih kalau pertanyaan-pertanyaan macam ini kan, karena kayak gue pun masih di dalam sini gue pun gimana ya, ada yang bilang kayak kalau seandainya lo jadi yang terbaik di apa yang lo lakuin, lo akan baik-baik aja gitu. Tapi ternyata enggak sih. Masalahnya gue yang terbaik gitu di industri gue ngerasanya gitu ya. Gue udah ngelakuin segala cara, tapi ya nggak baik-baik aja juga semuanya menurut gue. Jadi kayak apa yang lo lakuin kayak jalanin aja juga sih. Setuju kalau sih. Kalau gue ngerasanya gitu ya. Setuju sih. Kayak lakuin yang terbaik tapi ya jalanin aja sih. Lakuin yang terbaik, menjalanin aja gitu ya. Iya, kalau gue ya, kalau walaupun sudah menjadi baik juga tidak baik-baik saja. Iya, nggak baik-baik aja masalahnya, kenyataannya. Bener sih. Ternyata ya itu, kalau ada rapper Lace bilang kalau udah nyampe puncak tuh kerasa janggal sebenarnya. Bener, iya. Ya kan? Kerasa janggal banget. Dan ada apa di puncak itu, kayak maksudnya mungkin masih ada puncak lain, tapi asli nggak tahu sih, gue agak membingungkan juga sih kadang-kadang ya. Mungkin gue di fase hidup yang kayak cukup membingungkan aja sih. Jadi di fase bingung lu nih ya? Iya, gitulah. Ya jalanin aja sih. Maksudnya kayak nggak usah kebanyakan teori ini itulah. Toh intinya kalau kita lagi bingung ya jalanin aja kebingungannya juga. Jalanin kebingungan. Iya, kayak gitu. Jangan banyakan teori juga sih. Jangan banyakan teori. Jalanin aja. Sabi. Terima kasih banyak Em. Sukses selalu buat lo, dan ya ditunggu ya. Nanti nonton gua tarung ya berarti ya sama Bas Boy ya. Pasti. Gua akan dibimbing juga sama M kayak. Wah, pastilah. Kapan nih? Mungkin awal tahun depan atau apa nih ya. Iya. Nanti tanding di mana acaranya? Belum tahu. Oh, kita tunggu saja. Gua ada beberapa project pertandingan. Salah satunya yang punya YouTuber terkenal lah ada. Oh iya. Terus satu lagi di Bali tuh yang acaranya si terbang-terbang itu. Itu nanti lu project ngurusin. Iya, gitu-gitu. Semuanya. Oh, menarik sih. Mungkin bisa diselipin. Bisa banget. Tahu makanya kalau ada kayak begini ntar gue selipin. Mantap. Pokoknya terima kasih banyak Em, sukses selalu. Sama-sama, sukses. Terima kasih banyak Andika Mamesa sudah tertanduk. Bye bye.